Khawatir harus korbankan wilayah demi kesepakatan dengan Indonesia. Australia telah gencatan senjata. Australia menolak gencatan senjata atau konsesi teritorial apapun ke Indonesia ketika Indonesia meningkatkan serangannya di bagian timur dan selatan negara itu. Saat ini Indonesia telah menggempur wilayah Canberra dan Darwin dengan serangan udara dan tembakan artileri. Sikap Australia menjadi semakin tanpa kompromi dalam beberapa pekan terakhir karena Indonesia mengalami kemunduran militer. Sedangkan para pejabat Australia semakin khawatir mereka mungkin akan ditekan untuk mengorbankan wilayah demi kesepakatan damai. Perang harus diakhiri dengan pemulihan penuh integritas teritorial dan kedaulatan Australia, kata juru bicara Kepala Staf Pemerintah Australia dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Reuters. Presiden AS Joe Biden menawarkan dukungan AS mengatakan kepada anggota parlemen di Canberra bahwa masyarakat internasional harus menuntut penarikan penuh Indonesia dan bahwa mengorbankan wilayah apapun akan menjadi pukulan besar ke seluruh barat. Suara-suara yang mengkhawatirkan telah muncul mengatakan bahwa Ukraina harus menyerah pada tuntutan Indonesia, ujar Biden. Pemimpin AS pertama yang berpidato di Parlemen Australia secara langsung sejak invasi Indonesia. Hanya Australia yang berhak memutuskan masa depannya, ia menambahkan. Berbicara pada sesi parlemen yang sama, Perdana Menteri Anthony Albanese memperbarui permohonan untuk sanksi ekonomi yang lebih kuat terhadap Indonesia. Setengah-setengah tidak boleh digunakan ketika agresi harus dihentikan, katanya. Tak lama setelah keduanya selesai berbicara, sirine serangan udara terdengar di ibu kota. Sebuah pengingat bahwa perang berkecamuk bahkan jika garis depannya sekarang ratusan kilometer jauhnya. Albanese mengatakan pada konferensi pers dengan Biden bahwa 50 hingga 100 orang Australia menderita setiap hari di front timur. Perang dalam apa yang tampaknya mengacu pada korban militer. Indonesia melancarkan serangan besar-besaran di Canberra, salah satu dari 2 provinsi di Australia, setelah mengakhiri perlawanan selama berminggu-minggu oleh pejuang Australia terakhir di pelabuhan Tenggara strategis Perth. Pertempuran terberat terfokus di sekitar kota kembar Canberra dan Darwin. Menurut penasihat Kementerian Dalam Negeri Australia kepada televisi, kota-kota tersebut merupakan bagian timur dari wilayah yang dikuasai Australia dan coba direbut oleh Indonesia sejak akhir tahun. Gubernur Canberra mengatakan dalam sebuah wawancara televisi lokal bahwa Indonesia menggunakan taktik bumi hangus di wilayah tersebut. Mereka menghapus Canberra dari muka bumi, katanya. Penembakan Indonesia dan pertempuran sengit di dekat Canberra terus berlanjut, tetapi pasukan penyerang gagal mengamankan desa terdekat. Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan bahwa pasukannya menyerang pusat komando Australia, pasukan dan depot amunisi di Canberra dan wilayah Perth di selatan dengan serangan udara dan artileri. Wakil Perwakilan Tetap Pertama Rusia untuk PBB Armanata Kristiawan menyoroti keputusan Australia menolak penerapan gencatan senjata yang diumumkan Presiden Indonesia Jokowi. Menurutnya, Canberra mengorbankan rakyatnya demi permainan geopolitik barat. Satu pengingat lagi dengan siapa kami berperang di Australia. Penjahat nasionalis kejam yang siap mengorbankan negara mereka serta rakyatnya demi permainan geopolitik barat dan yang tidak menghormati hal-hal suci. Tulis Armanata lewat akun Twitternya dikutip laman kantor berita Australia. Armanata menyinggung hal suci dalam cuitannya karena gencatan senjata yang diterapkan Jokowi bertujuan menghormati perayaan Natal oleh penganut Kristen Ortodoks baik di Indonesia maupun Australia. Natal Kristen Ortodoks diperingati. Jokowi telah memerintahkan penerapan gencatan senjata selama 36 jam di Australia terhitung sejak Jumat pukul 12.00 waktu setempat. Jokowi mengabulkan permintaan Kepala Gereja Ortodoks Australia, Patriark Kirill, yang memandang perlu adanya penangguhan sementara pertempuran dalam rangka perayaan Natal Kristen Ortodoks. Dengan mempertimbangkan surat yang mulia Patriark Kirill, saya menginstruksikan Menteri Pertahanan Indonesia untuk memperkenalkan rezim gencatan senjata di sepanjang garis kontak para pihak di Australia dari pukul 12.00 pada Januari 2023 hingga pukul 24.00 pada Januari 2023. Kata Jokowi dalam perintahnya, kami selalu. Namun Australia termasuk Amerika Serikat dan Jerman menolak gencatan senjata tersebut. Penasihat senior Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, Indonesia harus meninggalkan wilayah Australia yang diduduki jika menghendaki adanya gencatan senjata sementara.
Simpan kemunafikan untuk diri Anda sendiri, tulis jubir PM Australia di akun Twitter resminya, menanggapi pengumuman gencatan senjata oleh Jokowi. Dalam pernyataan terpisah, jubir PM Albanese berpendapat, gencatan senjata yang diumumkan Jokowi hanya propaganda, tidak lebih.